Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat kita yang kedua, Sabat 11 April 2020. Asal mula dan sifat Alkitab. Satu pekan ini kita diajak untuk belajar, memahami dan menerima asal mula dan sifat Alkitab sebagai firman Allah yang hidup dan yang berkuasa bagi manusia. Cara kita melihat dan memahami asal mula dan sifat dasar Alkitab ini akan memengaruhi hidup kita secara pribadi maupun kehidupan berjemaat. Ayat hafalannya diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 13. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Alkitab dalam pelajaran kita ini adalah wahyu Allah, firman Allah yang diberikan kepada para hambanya, para nabi dan penulis Alkitab. Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 16 bahwa Alkitab bukan cerita legenda dan dongeng isapan jempol manusia. Dan di ayat 21 Petrus juga menandaskan bahwa Alkitab bukan opini, buah pikiran dan pandangan manusia. Lalu Rasul Paulus dalam Kolose 2:8 mengatakan bahwa Alkitab bukan tradisi, pengetahuan dan filsafat kosong manusia. Alkitab ini adalah wahyu ilahi, firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tidak semua Alkitab itu wahyu Allah, tetapi semua Alkitab itu diilhamkan Allah. Wahyu Allah adalah pekabaran yang langsung datang kepada para hambanya, para nabi, penulis Alkitab lewat ilham dan inspirasi. Boleh melalui mimpi, melalui hayal, penglihatan, atau tanda-tanda kejadian di alam dan kehidupan di sekitar manusia. Contohnya Injil Lukas. Dr. Lukas mengumpulkan berbagai catatan, data, informasi yang akurat dan aktual dari berbagai orang dan tempat seputar kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu dia menyusun itu dan membukukannya menjadi Injil Lukas. Jadi Lukas menulis Injil itu berdasarkan riset, diilhami oleh Tuhan. Rasul Paulus ketika dia menjelaskan tentang Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isi yang berkuasa di alam semesta ini kepada orang-orang Yunani di Athena, Rasul Paulus diilhami oleh Allah untuk mengutip
hasil sastra dari pujangga-pujangga orang Yunani untuk membuat sebuah pendekatan kepada mereka. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Dan ketika Rasul Paulus menulis surat kepada Titus dalam Titus 1 ayat 12, karena dia menjadi penatua dan pemimpin jemaat di Pulau Kreta, Paulus juga mengutip pandangan nabi-nabi dari orang Kreta dengan mengatakan dasar orang Kreta binatang buas dan pelahap yang malas. Jadi Alkitab ini seluruhnya diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 berfungsi untuk menuntun kehidupan kita, menginsafkan akan dosa, memperbaiki kesalahan, mendidik kita dalam seluruh kebenaran, dan menuntun hidup kita masuk dalam keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, oleh kasih karunia-Nya. Lalu 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21 bahwa para penulis Alkitab itu didorong, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan kata-kata dalam Alkitab, kalimat Alkitab yang diilhamkan, tetapi pikiran, hati para penulis Alkitab itu yang diilhami, diinspirasikan oleh Allah lewat kuasa Roh Kudus untuk menuliskan wahyu yang datang kepada mereka lewat ilham Allah ke dalam pikiran mereka, lalu menuliskan itu di dalam kata-kata bahasa manusia. Jadi walaupun Alkitab ini bahasa manusia, Alkitab ini adalah wahyu Allah, Alkitab ini adalah firman Allah yang diilhamkan. Adalah sebuah kebutuhan yang mutlak untuk orang berdosa dalam rencana keselamatan Allah bagi kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan orang Israel. Keluaran 34 ayat 27. Mengapa Tuhan meminta supaya Musa menuliskan firman itu? Tidak cukup hanya untuk menyampaikannya dan membacakannya atau mengkhotbahkannya kepada orang Israel. Mengapa Tuhan memerintahkan para nabi-nabi dan penulis Alkitab untuk menulis firman itu? Jelas jawabnya, saudaraku, supaya kita tidak lupa tentang firman Allah. Supaya kita juga tidak lupa akan Allah sebagai pencipta dan penebus kita. Sumber mutlak satu-satunya dari firman Tuhan, Alkitab itu. Firman yang tertulis adalah sebuah catatan atau dokumen yang permanen, yang tahan lama, dan tabat dibaca untuk semua orang dimanapun dan kapanpun dalam seluruh generasi zaman yang hidup manusia. Sekalipun mungkin ada beberapa orang tidak bisa baca Alkitab, tapi ada orang lain yang bisa membacakan Alkitab itu untuk mereka. Karena kalau dalam persekutuan dan perkumpulan lewat firman yang dikhotbahkan, terbatas orang yang mendengarkannya. Tapi dengan Alkitab yang tertulis, dokumen yang tercatat ini, yang pasti dan permanen, semua orang bisa mendapatkan pekabaran dari Tuhan, supaya tahu apa yang menjadi maksud, kehendak, dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kesejajaran Kristus dengan Alkitab. Alkitab ini unik, Bapak Ibu. Kenapa unik? Karena Alkitab ini produk dari ilham Allah, wahyu Allah, tetapi dalam tulisan manusia berdosa.
Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, supaya kita dapat melihat terang kemuliaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Alkitab, firman yang tertulis, dokumen catatan Allah. Yesus adalah firman yang hidup. Kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1-3, sejak zaman nenek moyang, sejak zaman dahulu, berulang kali Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia lewat nabi-nabi, yaitu tulisan-tulisan nabi-nabi, firman-Nya, Alkitab. Tetapi dalam perjanjian baru, zaman sekarang ini, Allah berbicara lewat Yesus, putranya. Karena apa? Karena Yesus adalah wujud gambar Allah yang nyata dan kelihatan. Alkitab, firman Allah, dapat dipegang, dapat dibaca, dapat disentuh. Yesus Kristus juga waktu tinggal di dunia ini, hidup dan melayani, dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dipegang, dan dapat dirasakan. Firman Tuhan dapat kita rasakan kuasanya yang mengubah kehidupan kita dan membentuk karakter kita sesuai dengan rencana Tuhan. Yesus juga dan yang berkuasa dapat mengubah kita, orang berdosa. Dalam Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Jadi Alkitab ini adalah firman Allah, kebenaran Allah, otoritas tertinggi, standar tertinggi satu-satunya untuk doktrin dan ajaran daripada gereja. Dapat dan berkuasa untuk menguduskan, alat yang menguduskan orang berdosa. Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa untuk menguduskan kita dan merubah kehidupan kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Yang terakhir, Alkitab ini harus kita terima dengan iman, percaya. Kalau tidak, maka Alkitab ini tidak berarti dan berfungsi kepada kita. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi harus dengan iman kita memahami, menerima, dan percaya bahwa Alkitab ini firman Allah yang berkuasa mengubah kita dan kebutuhan kita. Ibrani 11 ayat 3, dengan iman maka Alkitab ini berguna kepada kita. Bagaimana Tuhan memiliki rencana untuk kita. Apa itu iman? Ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak dapat lihat. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam buku Roma, iman timbul karena pendengaran firman Allah. Jadi ada hubungan ketika kita membaca, memahami, mengerti, dan menerima firman ini dengan iman kepercayaan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya pekabaran ini berguna bagi kita. Membangun hubungan kita satu dengan yang lain sebagai umat-umat Tuhan, hidup dalam harmonis dan kerukunan kedamaian, dan membangun hubungan kita kepada Allah pencipta dan penebus kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.